Puji nama Tuhan, kita tiba saatnya kita akan mendengarkan firman Tuhan. Mari sama-sama kita mau naikkan pujian. Firman-Mu yang berkata bahwa Engkau berserta setiap kami ya Tuhan. Firman-Mu berkata Kau bersertaku, maka kuat roh dan jiwaku. Tangan-Mu Tuhan selalu ku nantikan, di setiap langkah ku percaya. Dengan sayap-Mu ku akan terbang tinggi di tengah badai hidup. Ku tak menyerah, Kau kekuatan dan perlindungan bagiku. Pertolongan-Mu di tempat maha tinggi. Ku mengangkat tanganku, aku berserah. Kau ku nantikan, Kau yang ku sembah, Yesusku, Rajaku. Sama-sama kita katakan, firman-Mu berkata Kau berserta kami ya Tuhan. Firman-Mu berkata Kau bersertaku, maka kuat roh dan jiwaku. Tangan-Mu Tuhan selalu ku nantikan, di setiap langkah ku percaya. Dengan sayap-Mu ku akan terbang tinggi di tengah badai hidup. Ku tak menyerah, Kau kekuatan dan perlindungan bagiku. Pertolongan-Mu di tempat maha tinggi. Ku mengangkat tanganku, aku berserah. Kau ku nantikan, Kau yang ku sembah, Yesusku, Rajaku. Dengan sayap-Mu ya Tuhan, dengan sayap-Mu ku akan terbang tinggi di tengah badai hidup. Ku tak menyerah ya Tuhan Yesus. Engkau kekuatan kami, Engkau perlindungan kami dan perlindungan bagiku. Pertolongan-Mu di tempat maha tinggi. Ku mengangkat tanganku, aku berserah. Kau ku nantikan, Kau yang ku nantikan ya Tuhan. Kau ku nantikan, Kau yang ku sembah. Kau ku nantikan, Kau ku nantikan, Kau yang ku sembah, Yesusku, Rajaku. Kami panggilkan hamba-Nya untuk membagikan firman Tuhan. Shalom jemaat yang dikasihi Tuhan, apa kabarnya saudara? Luar biasa, amin. Haleluya, puji nama Tuhan. Kita saat ini udah tanggal 16 Agustus ya di ibadah saat ini. Kita besok akan merayakan
Hari Kemerdekaan Indonesia. Dan seperti yang Bapak Ibu ketahui, kita lagi dalam keadaan situasi pandemik, jadi mungkin kita tidak bisa berkumpul sama seperti tahun-tahun sebelumnya. Tapi ada suatu firman yang saya ingin bagikan ke Bapak Ibu dan saudara sekalian, yang mungkin bisa kembali mengingatkan kita kepada kemerdekaan yang Tuhan udah kasih sama kita beribu-ribu tahun lalunya, supaya kita semakin mengerti apa sih yang Tuhan mau lewat situasi pandemik ini, apa yang Tuhan punya, apa rahasia Tuhan yang Tuhan ingin singkapkan untuk anak-anaknya. Amin. Nah, pada hari ini saya ingin bagikan judul firmannya itu sebenarnya menang dengan mengerti waktu Tuhan. Atau kalau misalnya mau ada judul lebih kecilnya lagi, itu adalah tentang dekade pay gitu ya. Jadi kalau ngomongin dekade itu, dekade adalah 10 tahun. Ya, jadi kayak misalnya dekade, berarti ini kita memasuki dekade baru ya. Ini tahun 2020 sampai 2029 gitu. Berarti sebelumnya itu tuh dekade sebelumnya itu berarti 10 tahun sebelumnya. Oke, nah kita mau berbicara tentang dekade pay. Apa sih ini dekade pay yang mungkin banyak orang Kristen malah tidak mengerti dan tidak tahu tentang ini. Nah sebelumnya saudara, supaya kita benar-benar bisa mengerti apa yang Tuhan sampaikan dan taruhkan di hati kita, mari sama-sama kita tundukkan kepala kita tujukan hati kita kepada Tuhan, kita mau berdoa saat ini. Ya Bapa yang di surga, terima kasih Tuhan Yesus Kristus, Engkau begitu baik bagi kami semua. Oleh karena kasih-Mu kami bisa hidup, kami bisa bersama dengan keluarga kami, beribadah di rumah kami masing-masing. Dan kami percaya Tuhan bahwa saat ini hati kami siap mendengarkan firman-Mu, menerima benih firman Tuhan. Bukakan mata kami, bukakan telinga kami, biarlah hati kami Tuhan segera menangkap firman-Mu dan kami bisa melakukannya di dalam kehidupan kami sehari-hari. Kami percaya urapan-Mu hadir di tengah-tengah kami. Ada malaikat-malaikat Tuhan yang bersama dengan kami, yang menjagai kami di setiap kehidupan kami. Terima kasih ya Tuhan Yesus Kristus. Mari sama-sama kita yang percaya katakan amin. Haleluya. Mari saudara, kita mau lihat. Jadi sebelum kita mungkin masuk ke ayat, mungkin bisa sambil siapkan, ada Imamat 23 ayat 2. Imamat 23 ayat 2. Jadi saudara, tadi kalau kita, saya bilang bagaimana menang dengan mengerti waktu Tuhan. Tahukah saudara bahwa kita tuh punya tanggung jawab sebenarnya. Kita punya tanggung jawab untuk mengetahui waktu dan musim di mana kita sekarang berdiri. Kalau misalnya saudara mungkin bapak-bapak yang udah pernah, yang mungkin istrinya sudah pernah hamil gitu ya. Istilahnya kalau misalnya nih istrinya dari suami tersebut, perutnya mungkin udah besar kayak gini, tapi nggak pernah sama sekali dibawa ke dokter. Istilahnya kayak gitu. Itu udah pasti salah kan itu artinya. Artinya dalam pengertian kita ada sesuatu, janji Tuhan, ada yang kita kandung, ada yang kita nantikan, tapi kita seperti masa bodoh, kita nggak mau tahu itu udah 3 bulan kandungan kah, 6 bulan kandungan kah, 9 bulan kandungan, tiba-tiba nanti istrinya kesakitan, oh ternyata udah mau melahirkan ya, sama sekali nggak tahu. Sehingga banyak kemungkinan misalnya bisa terjadi komplikasi, bahkan bisa sampai nyawa pun juga jadi korbannya. Jadi sebegitu pentingnya saudara kita bertanggung jawab tentang waktu yang Tuhan sudah kasih di tengah-tengah kita. Nah kita bisa lihat di Imamat 23 ayat 2, sama-sama kita baca. Berbicaralah kepada orang Israel dan katakan kepada mereka, hari-hari raya yang ditetapkan Tuhan, yang harus kamu maklumkan sebagai waktu pertemuan kudus. Nah ini saudara saya kasih konteks, jadi ini di pasal ini sebenarnya Tuhan lagi mau ngasih tahu nih kepada bangsa Israel, ini aku punya hari-hari raya, kamu harus ngelakuin hari-hari raya ini di setiap waktu-waktu yang sudah saya kasih gitu, yang Tuhan sudah kasih. Nah ini dibilang hari-hari raya yang ditetapkan Tuhan. Saudara jangan salah mengerti seakan-akan Tuhan itu tidak sama.
gitu loh. Jangan seakan-akan maksudnya ya udah Tuhan hanya baik di hari-hari tertentu aja. Enggak. Tapi memang Tuhan punya suatu master plan di mana memang ada masanya, ini masa menanam, makanya dibilang ada masa menabur, ada masa menyiram, ada masa pertumbuhan. Memang itu semua ada masa-masanya, tapi tidak mengubah natur dari Tuhan itu sendiri. Nah ini saudara, artinya ini juga dibilang sebagai waktu pertemuan kudus, kalau misalnya di bahasa Inggrisnya tuh divine appointment. Berarti ada masa-masa yang memang Tuhan tuh sudah ingin ada waktunya di mana Tuhan ingin mencurahkan suatu kuasa yang spesial, yang tertentu, yang berbeda dari hari-hari yang sebelumnya. Kita harus mengerti saudara bahwa Tuhan memang menentukan ada beberapa waktu untuk seperti ini. Nah, mengerti tentang masa dan waktu ini sebenarnya bukan hal baru buat bangsa Israel ya. Jadi kalau kita lihat, kita buka lagi 1 Tawarik 12 ayat 32. 1 Tawarik 12 ayat 32. Kita lihat dari Bani Isakar, mungkin sama-sama kita bisa baca saudara. 1, 2, ya. Dari Bani Isakar, orang-orang yang mempunyai pengertian tentang saat-saat yang baik, sehingga mereka mengetahui apa yang harus diperbuat orang Israel. Wah, ini luar biasa nih. Mereka punya pengertian tentang musim yang baik, tentang waktu yang baik menurut Tuhan, sehingga mereka mengetahui apa yang harus diperbuat. Sama seperti petani pun, mungkin gak ada internet di tempat mereka, tapi mereka bisa tahu dengan ngelihat yang di langit, mereka bisa lihat dari keadaan cuaca, ini waktu yang tepat gak untuk nanam? Ini yang waktu yang tepat gak untuk kita, mereka mengambil tuaian itu? Inilah pentingnya saudara, kalau saudara tahu saudara berjalan di musim seperti apa, saudara gak akan buang waktu harus coba trial and error, harus coba lalu gagal, coba gagal. Tapi malah Tuhan seakan-akan seperti memberikan blueprint, strategi. Sementara orang lain di sana kebingungan, ada bencana kiri dan kanan. Tapi saudara karena tahu apa ini masanya Tuhan seperti apa, saudara pun juga ngerti Tuhan ingin apa sih dari saudara, untuk saudara lakuin apa. Nah saudara percaya nggak kalau saudara adalah keturunan Abraham? Amin. Yang percaya kalau saudara adalah keturunan Abraham katakan amin. Amin. Artinya kalau kita adalah keturunan Abraham, kita adalah Israel yang baru. Kalau ngomongin keturunan, sudah pasti ada warisan. Berarti apa yang Tuhan janjikan ke Abraham, semua perjanjian yang ada di Alkitab ini, itu adalah milik saudara dan saya juga. Amin. Artinya nih semua perjanjian valid, tidak ilegal, gak bisa diambil sekalipun iblis berusaha mengintimidasi saudara seakan-akan saudara gak layak dapetin itu. Nah, kalau kita mau berbicara tentang waktu saudara, kita mau balik kembali ke Alkitab. Kita mau lihat, saudara tahu Alkitab aslinya tertulis dalam bahasa apa? Ada Ibrani, ada Yunani, tapi kita mau lihat Yesus pun lahir sebagai manusia itu sebagai orang Ibrani. Jadi kita mau lihat betapa ajaibnya sebenarnya bahasa Ibrani itu sendiri. Nah saudara jangan takut, kita sebenarnya nggak mau kuliah, tapi saya rasa bagus sekali kita mengerti beberapa tentang bahasa Ibrani supaya kita mengerti nih, Tuhan ada menyingkapkan rahasia-rahasia lewat dari bahasanya itu sendiri yang mungkin kalau secara bahasa Indonesia kita nggak mengerti gitu loh, kita nggak bisa itu tersingkapkan. Nah, jadi saudara, fun fact-nya kalau bahasa ya berarti kan ada namanya huruf ya. Nah, huruf Ibrani ini yang kalau kita kan huruf Latin A, B, C, D, E seperti itu ya. Nah, tapi menariknya kalau hurufnya Ibrani mereka ini ada simbol dan setiap simbol ini mereka punya makna kata. Ada katanya, misalnya bet, alef kayak gitu ya. Nah, setiap simbol ini juga punya makna angka.
lucu ya. Jadi ya misalnya ibaratkan kalian kita bisa lihat nih nanti akan ditampilkan di khotbahnya. Nah ini kita bisa lihat ini contohnya nih ada alef, bet, gimel, dalet, he. Nah ini di sampingnya kata-kata ini di sampingnya ada tulisan 1, angka 1, angka 2, angka 3, angka 4. Nah di sampingnya 1 juga di sampingnya lagi bisa kita lihat ada 10, 20, 30. Bisa lihat saudara? Nah sampingnya lagi ada 100, 200, 300. Jadi setiap angka ini punya simbol. Jadi mereka ini bukan hanya huruf, tapi punya makna angka, punya nilai angka. Nah, saudara, saya mau tanya, sekarang kita ada di tahun berapa? Tahun 2020. Nah, kita mau coba lihat ya. Kalau kita mau ngomongin tentang masa waktunya Tuhan, kita mau kembali ke Alkitab, kita mau kembali ke Ibrani, ke bangsa Israel. Sebenarnya tahun Israel saat ini adalah tahun 5780. 5780. Untungnya kita sama-sama belakangnya 0 ya. Nah, bedanya kalau misalnya tahunnya Ibrani, tahun Israel, mereka itu New Year-nya, tahun barunya itu di tanggal September. Kalau kita Desember, kalau misalnya mereka itu di tanggal September 19 sampai 20 kalau tahun ini ya, nanti kita. Nah, kenapa sih saya bawa tentang tahunnya Israel? Apa pentingnya? Nah, kita lihat di Pengkhotbah 3 ayat 1, saya mau terus ingatkan saudara, Pengkhotbah 3 ayat 1 dibilang untuk segala sesuatu ada masanya, untuk apapun di bawah langit ada waktunya. Tapi saya suka bahasa Inggrisnya. Bahasa Inggrisnya dibilang kayak gini, to everything, untuk segalanya, there is a season, ada musim. Dan and a time to every purpose under the heaven. Dan suatu waktu untuk setiap tujuan di bawah langit. Artinya setiap waktu itu memiliki tujuan ilahi. Ada tujuan yang memang dari surga udah ciptakan untuk masa ini, untuk waktu ini. Nah saudara, mungkin kadang kita ngerasa kita nggak bisa ngelihat gitu loh, masa waktu yang seperti apa sih yang Tuhan tuh mau bilang. Kalau misalnya saudara mungkin masih belum mengerti, mungkin sebenarnya kita sendiri belum menghabiskan waktu yang cukup lama untuk benar-benar di dalam hadirat Tuhan. Karena memang ini adalah suatu pengertian yang gak bisa diterima hanya dengan logika. Karena bisa aja kita dengan alasan, ini mah cocok logi gitu loh. Ini mah cuma cocok-cocokan aja udah kayak primbon. Tapi enggak saudara. Makanya saya mengajak saudara sama-sama yuk. Saat ini kita mau berdoa sekali lagi. Kita sama-sama tangan kita angkat saat ini dan kita taruhkan di mata kita. Mari saudara, sama-sama saudara bisa mengikuti doa dari saya. Kita mau katakan, Tuhan buka mata saya supaya saya bisa melihat rahasia ilahi yang Engkau mau singkapkan untuk saya dan kehidupan saya. Thank you Lord. Ya, kita mau lihat lagi ya, ini nanti akan ditampilkan juga di PPT. Nah, ini kita mau lihat apa sih ini? Ada simbol-simbol, ini yang saya maksud saudara tadi. Nah, tapi saya mau, karena biar nggak ribet, kita percepat aja. Saya mau mulai dari, kita mau buat 2 perbandingan ya. Jadi dekade tahun lalu, berarti kalau misalnya secara tahunnya kita ya, tahun yang normal kita berarti tahun 2010 sampai 2019, 10 tahun. Tapi kalau di angkanya yang tahun Ibrani itu 5770 sampai 5779. Berarti dari tahun 70 sampai tahun 79. Nah, ini apa nih maksudnya? Ini disebut dekade Ain. Kenapa dibilang dekade Ain? Kalau tadi dilihat dari yang simbolnya, angka 70 ini disebut Ain. Dan simbolnya apa saudara?
Ingat ya, kalau angka, setiap angka itu punya simbol Ibraninya. Simbolnya adalah mata. Ini ada pengertian profetiknya saudara. Artinya selama 1 dekade yang kemarin terakhir, itu Tuhan banyak berbicara lewat penglihatan, Tuhan menyingkapkan banyak perbuatan-perbuatan ajaib, memberikan suatu pencerahan sehingga orang tuh bisa melihat sesuatu yang baru, memberikan insight kepada umatnya. Tapi ini luar biasanya saudara, kita udah selesai. Yang kemarin kita udah selesai, sekarang kita memasuki dekade baru. Kita memasuki tahun 5780 dan sampai 10 tahun lagi 5789 kita memasuki dekade baru, yaitu dekade P. Karena tahun 80 ya. Tahun 80 kalau di simbol Ibrani itu disebut P. Dan kalau kita lihat ini bergambarkan seperti mulut. Apa sih yang terpikir kalau misalnya saudara mendengar kata mulut? Perkataan, kata-kata, deklarasi. Nah, kita mau lihat saudara, berarti artinya saat ini nih mumpung walaupun kita udah mau 1 tahun ya, tapi kita masih ada kesempatan 9 tahun. Jangan sampai kita kelewatan masanya Tuhan, jangan sampai kita kelewatan firman-Nya Tuhan. Ini kita dalam pergantian, shifting dari yang tadinya kita banyak melihat, banyak menerima insight, tapi kali ini saatnya kita yang mengeluarkan lewat mulut. Kita saatnya menciptakan, mendeklarasikan lewat firman Tuhan. Nah, ini gimana caranya kita bisa mendeklarasikan itu dan kenapa? Sebenarnya kata kuncinya satu saudara, yaitu ada di otoritas. Karena percuma orang bisa ngomong, ibaratkan ada orang, kalau misalnya zaman sekarang ya, di sosial media, mungkin kayak di akun-akun artis, mereka mau ngatain orang itu sampai 100 komen dibuat, selama misalnya dia bukan siapa-siapa, udah gitu akun palsu, tidak berefek, gak ada otoritas. Komen orang itu nggak bisa mengubah apapun. Tapi kalau itu presiden yang komen, satu kata aja akan mengubah segalanya. Benar nggak saudara? Yes. Nah, saudara, kita perlu perhatikan baik-baik musimnya Tuhan supaya Tuhan selalu memberikan berkat. Atau maksudnya kita bisa menerima berkat yang Tuhan kasih. Saudara ingat ya, bahwa Tuhan itu selalu memberikan berkat, tapi Tuhan memberikan berkatnya di jalan-jalannya. Jadi kalau kita nggak berjalan di jalannya, itu yang membuat kita rasanya kok Tuhan kayak nggak peduli sama kita, kok Tuhan kayak nggak sayang sama kita, Tuhan kok mau ya membiarkan dunia ini jadi bencana kiri kanan A B C D E terlalu banyak. Kenapa? Padahal Tuhan selalu memberikan berkat-berkatnya. Nah saudara, kita mau lihat bahwa kita masih belum terlambat untuk meraih janji Tuhan. Amin. Amin. Lalu apa nih saudara yang kita bisa lakukan? Dekade P adalah saat di mana kita harus speak, harus mendeklarasikan instruksi Tuhan, memperkatakan janji Tuhan, memperkatakan kehendak Tuhan. Nah ini ada 4. Kita saudara bisa tulis di catatan saudara 4 hal yang bisa kita lakukan untuk kita bisa menang di dekade P ini. Ini luar biasa saudara. Saudara benar-benar tangkap ini prinsip ini, saudara terus ingat. Karena ini masih panjang saudara. Kalau saudara sia-siakan, kasihan. Banyak hal yang terlewatkan, malah kita harus ngalamin hal-hal buruk, hal-hal yang sebenarnya gak harus kita alami. Nah, kita lihat ya, yang pertama adalah, saya tulis di sini, yang pertama adalah menjunjung tinggi instruksi Tuhan. Saudara, tadi saya bilang dekade P itu adalah mendeklarasikan janjinya Tuhan, men-speak instruksinya Tuhan. Nah, berarti sebenarnya yang awalnya itu dulu berarti adalah kita harus dapetin instruksinya Tuhan dulu kan? Benar nggak? Artinya kita harus dapetin instruksinya Tuhan, janjinya Tuhan,
Nah saudara, gak usah ribet saudara mesti nunggu sampai Tuhan ngomong dulu. Ada Alkitab. Di sini tertulis banyak sekali janjinya Tuhan. Amin. Kehendaknya Tuhan. Saudara baca, ingat saudara, kita adalah keturunan Abraham. Artinya, janji Tuhan yang Tuhan kasih ke Abraham, yang Tuhan kasih ke Elia, yang Tuhan kasih ke Daud. Kalau saudara berani beriman, itu akan jadi miliknya saudara juga. Saudara harus percaya bahwa idenya Tuhan, kehendaknya Tuhan, rencananya Tuhan itu lebih baik dari ide siapapun, termasuk idenya saudara. Maupun saudara udah coba terus hitung dengan pikiran saudara, udah pakai orang-orang ahli, tapi kalau Tuhan sudah berbicara A, pasti A. Maka penting sekali saudara, supaya kita terus penyembahan, terus baca firman. Karena tanpa penyembahan, hati kita itu nggak mau. Hati kita itu nggak akan lembut, nggak akan lentur untuk ngikutin jalannya Tuhan. Jadi kita, penyembahan itu bukan supaya Tuhan yang istilahnya ngikutin kita, tapi supaya hati kita itu kita arahkan pelan-pelan untuk supaya ada di jalannya Tuhan. Nah yang kedua saudara, kita mau lihat apa yang kita bisa lakukan. Tahu kapan harus berbicara dan kapan harus diam. Tahu kapan harus berbicara dan kapan harus diam. Saudara, kalau Ain, tadi dekade Ain, dia memberikan kita insight, memberikan kita vision, penglihatan, pengertian. P itu berarti mengekspresikan apa yang saudara dapat. Nah, ini saudara harus tahu. Artinya, mungkin kalau saudara pun yang saat ini terlihat adalah rekening di bank saudara itu mungkin 0, yang saudara lihat mungkin keluarga saudara hancur, yang saudara lihat mungkin orang lain menyakiti saudara, memfitnah saudara, yang saudara lihat adalah masa lalu saudara. Tapi saudara harus tahu kapan harus diam. Walaupun saudara memang terlihat seperti kenyataannya seperti itu, tapi bukan berarti kebenarannya seperti itu. Saudara bisa berdosa di masa lalu saudara, tapi kebenarannya Tuhan telah mengampuni saudara. Amen. Jadi kita fokus kepada kebenarannya Tuhan. Walaupun dalam pikiran saudara gak apa-apa saudara. Saudara gak munafik namanya. Sekalipun di pikiran saudara, saudara tahu betul seberapa tidak layaknya saudara, seberapa buruknya saudara. Tapi mulut saudara-saudara bisa kontrol, saudara bisa atur. Tuhan, aku percaya Engkau mengasihi aku, Engkau menjadikan aku anakmu. Sekalipun mungkin dalam iman saudara sebenarnya nggak percaya. Tapi perkataan dulu saudara. Karena iman kita akan timbul lewat pendengaran akan firman Tuhan. Dan kadang, dan malas menurut saya banyak sekali waktu sebenarnya pendengaran akan firman Tuhan itu lebih banyak dari mulut kita, bukan dari khotbah orang lain. Apa yang kita ucapkan itu yang akan terus menentukan seberapa besar iman kita. Kita lihat yang ketiga, apa yang kita harus lakukan. Yang ketiga adalah lebarkan kapasitas doamu. Kita buka Mazmur 81, Mazmur 81 ayat 11 sampai 15. Tapi saya mau coba baca yang ayat 11-nya dulu ya saudara. Mari sama-sama kita baca. 1, 2, ya. Akulah Tuhan Allahmu yang menuntun engkau keluar dari tanah Mesir. Bukalah mulutmu lebar-lebar, maka aku akan membuatnya penuh. Nah, bukalah mulutmu lebar-lebar, maka aku akan membuatnya penuh. Nah saudara, ini maksudnya apa? Saudara, masing-masing saudara bisa coba pegang mulutnya masing-masing. Coba kira-kira dari ujung bibir kiri sampai ujung bibir kanan, kira-kira berapa senti lah. Berarti artinya ada ukuran normal kan? Ada ukuran normal mulut kita seberapa lebar. Ada orang yang mungkin nggak bisa nih makan yang Burger King langsung ini, tapi ada yang bisa gitu. Artinya ada kapasitas. Nah ini saudara-saudara mengerti, ini bukan ngomongin makanan. Ini bukan berarti, oh iya kita harus buka lebar-lebar supaya muat semua makanan masuk ke kita. Bukan saudara. Tapi saudara, ini artinya
kapasitas yang saudara biasanya pakai mulut saudara mungkin berdoa 10 menit saudara tahan. Mungkin biasanya saudara tahan 30 menit. Saat ini, di dekade P ini, saudara dituntut sama Tuhan, saudara didorong sama Tuhan, harus buka lebar-lebar kapasitas doa, deklarasi dari mulut kita. Yang mungkin rasanya capek, yang mungkin rasanya bosan, kita harus paksa Tuhan, karena Engkau yang suruh, aku mau latih, aku mau disiplinkan diri aku untuk berdoa sebanyak yang Engkau mau. Jadi ini saya nggak bikin saudara patokannya harus 1 jam atau 3 jam, bukan. Tapi sebanyak yang Tuhan mau. Tapi bukan berarti artinya, artinya ya udah ngelihat mood aja. Kalau misalnya saya moodnya lagi enak, ya udah nggak usah doa. Berarti ini yang Tuhan mau. Saya memang hanya doa 5 menit, bukan. Artinya dari awal saudara berdoa, minta sama Tuhan, Tuhan, saya harus doa apa hari ini? Walaupun masalah saudara mungkin satu, tapi saudara nggak tahu. Kalau misalnya mungkin tiba-tiba saudara lagi doa tentang keuangan, tiba-tiba muncul, kok keinget ya sama teman saya yang itu, yang B. Saudara jangan main tebas aja pikirannya, langsung ambil, tangkep tadi yang dibilang, Tuhan kasih tanda, kasih insight, jangan dibuang, ambil langsung. Harus peka sama tanda yang dikasih sama Tuhan. Harus peka. Kalau Tuhan mau, kalau saudara mau Tuhan peka, saudara mau Tuhan cepat-cepat misalnya menolong saudara, saudara juga harus terlebih dahulu peka sama apa maunya Tuhan. Nah ini luar biasanya saudara. Saudara akan mengerti ayat 11 ini kalau saudara melihat ke bawahnya. Dibilang, setelah bukalah mulutmu lebar-lebar, maka aku akan membuatnya penuh. Atau maka Tuhan akan menaruhkan firman, menaruhkan hikmat tentang keluarga saudara, tentang bangsa saudara. Lalu di bawahnya dibilang, tetapi umatku tidak mendengarkan suaraku, dan Israel tidak suka kepadaku. Sebab itu aku membiarkan dia dalam kedegilan hatinya. Biarlah mereka berjalan mengikuti rencananya sendiri. Ini saudara, pergantian dari antara ayat 11 sampai ayat 12 ada kata tetapi. Artinya, kalau saudara tidak membuka mulut lebar-lebar, artinya yang ayat 13, artinya saudara sedang mengikuti rencana saudara sendiri. Walaupun saudara mungkin memang tiap pagi doa, Tuhan ya berkati aku, tuntun aku hari ini, tapi saudara nggak pernah mau menaklukkan hati dan fisik saudara. Ini ngomongin fisik saudara, karena mulut kita, fisik kita dipaksa untuk ngomong sekalipun capek. Istilahnya, mungkin udah capek, udah males, tapi kita dituntut untuk buka kapasitas kita. Kalau enggak, artinya kita mengikuti rencana kita sendiri. Bahkan Tuhan bilang, sekiranya aduh coba aja umat aku mendengarkan aku. Ini kata Tuhan, bahasa gaulnya ya. Coba aja Israel hidup menurut jalan yang kutunjukkan. Jadi dengan kita berdoa, itu artinya kita mengikuti jalan Tuhan. Itu yang dibilang Tuhan menaruhkan berkat di jalan-jalannya. Artinya nggak mungkin saudara berjalan di jalannya Tuhan kalau saudara nggak berdoa. Udah pasti. Bahkan dibilang sama Tuhan, seketika itu juga musuh mereka aku tundukkan, dan terhadap para lawan mereka aku balikkan tanganku. Artinya Tuhan tuh sebenarnya rindu, pengen berkatin saudara, pengen nolong saudara. Tapi ingat saudara, Tuhan kita itu bukan hanya Tuhan yang maha pengasih, tapi dia Tuhan yang adil. Ada sistem yang dia punya, yang artinya gak bisa sesuka-sukanya. Dan pasti ada tujuan. Kenapa kita pada akhirnya, tujuan dari Tuhan adalah supaya kita, relationship kita sama Tuhan semakin luar biasa itu lewat doa. Tuhan ingin jadikan kita nggak cuma jadi orang Kristen, tapi orang benar. Jadi manusia ilahi, seperti yang Tuhan inginkan. Kita lihat yang keempat, apa yang kita harus lakukan saudara di dekade P ini. Nah ini yang menarik saudara, cuma mungkin saya nggak banyak ngomong tentang. Nah, yang lewat yang keempat ini ini yang sebenarnya menguatkan saya. Tiap kali saya berdoa, saya kalau misalnya berdoa bisa mungkin sampai 1 jam,
2 jam. Ini sebenarnya yang menguatkan saya supaya, karena bisa aja kita berpikir, aduh ini saya doa kayak orang bodoh ya gitu. Ini beneran gak ya? Apa ini kayak cuma mantra doang kesannya ya? Nah saya mau kasih tahu rahasianya. Yang keempat adalah jangan sia-siakan malaikatmu. Saudara, kita mau coba buka Ibrani 1 ayat 13 sampai 14. Nah ini jangan sia-siakan malaikatmu. Apa hubungannya saudara malaikat sama mulut? Apa hubungannya malaikat sama doa? Apa hubungannya malaikat sama saudara? Karena kalau kita berpikir malaikat tuh, wah itu dia di surga lah. Itu nanti ketemunya baru mati, baru setelah meninggal masuk surga barulah bisa lihat malaikat, baru ada malaikat. Kita lihat ya saudara di Ibrani 1 ayat 13 sampai 14. Kita baca, dan kepada siapakah di antara malaikat itu pernah Tuhan berkata, bukankah mereka semua adalah roh-roh yang melayani, yang diutus untuk melayani mereka yang harus memperoleh keselamatan. Ini ngomong mereka semua ini siapa saudara? Malaikat. Jadi ini nggak sama aja, bahasa lebih gampangnya, itu bukannya malaikat. Malaikat itu tuh roh-roh yang melayani. Malaikat itu roh ya saudara ya. Roh itu tidak pernah mati. Artinya malaikat yang mungkin dulu ada di depan kubur kosongnya Yesus bisa ada bersama dengan saudara saat ini. Saudara percaya nggak? Malaikat yang dulu mendatangi Abraham, malaikat yang dulu mendatangi tokoh-tokoh di Alkitab, dia masih hidup sampai sekarang. Gak mati saudara. Betapa powerfulnya sebenarnya di dunia roh ini. Dan malaikat ini Tuhan kirimkan untuk melayani siapa? Melayani kita. Karena kita anak-anak Tuhan. Ini bukan suatu kesombongan ilahi. Makanya saudara tadi ingat, Tuhan buka mata saya. Buka mata saya untuk ngerti. Bukan sombong. Untuk ngerti. Untuk supaya kita nggak sia-siain. Ada banyak malaikat yang Tuhan kirimkan untuk jaga kita, untuk melayani kita, tapi pengangguran. Siapa kira-kira? Malaikat siapa saudara? Yang selama ini dianggurkan. Mungkin saudara pikir, ya ketahuan deh gitu ya. Tapi nggak apa-apa, kita sama-sama belajar tentang malaikat ini. Kita lihat Mazmur 103 ayat 17 sampai 19. Mazmur 103 ayat, tapi saya mau baca dari ayat ini dulu deh, ayat 20 ya. Mazmur 103 ayat 20. Kita baca 1, 2, ya. Pujilah Tuhan, hai malaikat-malaikatnya, hai pahlawan-pahlawan perkasa yang melaksanakan firman-Nya dengan mendengarkan suara firman-Nya. Wow, ini kalau bahasa Inggrisnya, His angels, malaikat Tuhan, who excel in strength. Excel itu artinya yang sempurna kekuatannya, yang luar biasa kekuatannya. Kalau kita manusia ini banyak kelemahannya, malaikat itu memang kekuatannya powerful. Dia suatu supernatural being, dia makhluk yang supernatural. Dia kekuatannya lebih, tapi otoritasnya ada di kita. Dan malaikat ini memang mendengarkannya hanya firman Tuhan. Tapi ingat saudara, firman Tuhan, perjanjian yang kita ucapkan tiap hari, yang kita deklarasikan, yang tiap minggu kita deklarasikan lewat video YouTube CBM, itu adalah firman Tuhan yang didengarkan, yang direspon oleh malaikat. Jadi saudara, kalau saudara deklarasi kita tiap minggu, jangan saudara anggap itu kayak mantra atau aduh ngapain sih, udahlah, ya udahlah titip doa sama yang inilah, yang pelayan-pelayan aja, kan udah didoain, nggak perlulah saya. Saudara, malaikat saudara, setiap kita punya malaikat-malaikat sendiri, nggak bisa nitip. Berarti artinya malaikat saudara akan berespon kepada firman Tuhan yang keluar dari mulut saudara. Saudara percaya, amin? Itu yang malaikat dengarkan. Nah saudara, saya mau cerita sedikit. Ini karena luar biasa banget saya membaca kesaksiannya.
nama pastor ini adalah Ed Dufresne. Jadi Ed Dufresne ini dia udah meninggal sih. Dia pastor dari World Harvest Church. Jadi dia, saya mau ceritakan kesaksiannya. Jadi dulu dia ini punya hutang ke bank itu $300.000. Kalau saya lihat tadi itu sekitar 4,5 miliar rupiah, luar biasa. Tapi untuk apa? Itu untuk membayar gereja. Jadi dia berhutang sama bank dan saat itu bank mengejar-ngejar dia. Udah nggak ada harapan lah. Misalnya pendeta duit dari mana, kayak gitu kan ya. Nah, saat itu dia ada lagi mau khotbah di suatu hotel dan dia lagi ada di kamar dan dia mandi gitu. Dan dulu itu zamannya pintu masih pakai kunci beneran. Kalau sekarang kan pakai kartu ya. Nah sekarang dulu itu pakai kunci. Jadi waktu dia di kamar mandi dia dengar ada suara pintu itu bunyi kayak ada orang yang giniin. Dia di dalam kamar mandi dia mikir, aduh kuncinya dikasih ke orang lain lagi nih. Dia pikir mungkin panitianya. Ada orang yang masuk. Pas dia keluar dari kamar mandi, dia kaget pas dia buka pintu itu. Tiba-tiba atap dari kamar itu udah gak kelihatan. Dan ada 2 malaikat yang sangat besar. Dibilang giant angels. 2 giant angels. 2 malaikat yang besar. Dan memang kalau atap itu nggak ngilang, itu sebenarnya dari bahu sampai ke atas tuh udah nggak kelihatan malaikat itu. Jadi saat dia keluar dari kamar mandi itu udah dunia roh istilahnya. Dia masuk ke dalam suatu penglihatan yang luar biasa. Dia lihat malaikat itu bersenjata. Lalu dia nanya sama malaikatnya, "Hey, what are you doing? Who are you?" Gitu dibilang. Jadi ditanya, "Kamu siapa?" Gitu. Dibilang sama malaikatnya luar biasa. Dibilang, "Kami adalah prosperity angelsmu. Kami adalah malaikat prosperity, malaikat kemakmuranmu. Kami datang untuk membantumu memberikan uang itu." Dibilang gitu. Terus, bentar saudara, belum tepuk tangan, baru ngomong. Terus ditanya, lucu juga nih, ditanya sama pastornya. Lah, terus kalian tunggu apa? What are you waiting for? Ditanya kayak gitu. Terus dia bilang malaikatnya juga ngegas, bilang, "The command," gitu dibilang. Perintahnya. Terus dibilang sama pastornya, "Go!" Langsung push, dibilang, pergi langsung menghilang malaikatnya. Wow, luar biasa banget. Tapi ngilang ya nih saudara, belum selesai. Oke, bisa ngerti gak saudara? Malaikat nunggu perintah saudara. Malaikat nunggu loh. Mungkin nih malaikat saudara lagi bergolek-golekan nih, lagi kipas-kipas panas. Rumah saudara nggak disuruh, nggak ngapa-ngapain. Udah gitu nggak doa, nggak penyembahan. Udah makin inilah. Tapi malaikat menunggu perintah saudara. Satu kata dari Tuhan. Satu kata perintah firman Tuhan dari orang benar. Langsung dia kerja. Lalu saudara luar biasanya beberapa hari kemudian saat si Pastor Ed ini lagi sama pengacaranya di kantornya. Udah stres lah ya dia mikirin ini soal uang karena bank pun juga nggak ada mau nolong karena emang bank ini sekarang mau ngambil gedung gereja ini gitu kan ya, istilahnya jambinannya nih. Terus sekretarisnya datang dan bilang, Ed ada pria yang nyari kamu di luar. Dia bilang, aduh udah gue nggak mau lihat gitu dia bilang. Tapi si sekretarisnya maksa, enggak, kamu harus ketemu orang itu. Lalu akhirnya si Pastor Ed ini dia keluar, pas dia keluar dia ngeliat, ini ada bapak-bapak masih pakai baju jogging, lagi abis olahraga pagi kali ya. Terus dibilang sama bapak ini, dibilang kayak gini, ditanya, kamu siapa? Terus dia sama bapak-bapak ini, saya pengacara. Sebenarnya saya jemaat bapak sih. Jujur aja Pak, saya nggak suka sama kamu. Dibilang, honestly I don't like you. Dibilang gitu. Sesungguhnya saya nggak suka kamu. Kenapa? Karena saya takut pas ngeliat kamu khotbah, serem gitu. Karena memang Pastor Ed ini dia cara khotbahnya itu luar biasa berapi-api. Mungkin nggak semua orang istilahnya bisa ngerti kan, bisa menerima. Tapi dibilang gini luar biasa sama bapak-bapak ini. Tapi ada sesuatu yang suruh saya
ngasih $300.000 ke kamu. Ya udah, nih saya kasih. Wow, $300.000 itu 4,5 miliar, saudara. Boleh tepuk tangan buat Tuhan Yesus. Luar biasa. Semudah itu 4,5 miliar. Aduh Tuhan, 100.000 aja mungkin kita, aduh udah sampai nangis-nangis, guling-guling di kamar Tuhan. Tapi ternyata kita nggak ngerti kuncinya di otoritas, bukan minta-minta, tapi percaya kalau kita sudah menerima. Itu kuncinya. Nah, tambahan lagi saudara, ini amazingnya, belum selesai, lucu banget makanya. Belum selesai, hari Minggunya ibadah, si lawyer ini, pengacara ini ada duduk di jemaat di barisan depan. Ada juga si Bapak Pendeta, si Pastor Ed ini. Nah yang pengkhotbahnya ini orang lain. Nah terus tibalah saat persembahan. Pas persembahan, memang mereka melakukan, persembahan kita untuk membantu pembangunan gereja ini. Memang sebenarnya, jadi sebenarnya mereka ini hutang aslinya $500.000, tapi banknya mengasih kemudahan lah $300.000 aja. Cuma sebenarnya ternyata mereka masih butuh $200.000, untuk menyelesaikan gedung gereja. Jadi yang tadi $300.000 itu untuk bayar hutang ya, tapi mereka ternyata masih butuh $200.000, itu sekitar 2 miliar lah ya, 2 miliar untuk membangun gerejanya. Nah, terus ini pendeta lain ya, bukan si pastor ini. Pendeta ini pas persembahan, ayo siapa yang mau kasih berkatin gereja ini? Apa ya waktu? Sorry saya lupa. Tapi intinya waktu itu dia bilang Tuhan ingin kamu kasih. Dia nunjuk, tangan pendeta ini nunjuk ke pengacara yang kemarin ngasih duit $300.000 ini. Padahal si pengkhotbah ini dia nggak ngelihat si ke ini, dia gini ngeliat ke sebelah, tapi tangannya nunjuk ke pengacara ini. Sedangkan si Pastor Ed ini panik. Aduh, dia berusaha enggak kayak gitu. Udah ngasih kayak gitu kan. Tapi tiba-tiba si pengacara ini dia berdiri, dia bilang, aduh, saya mau bertobat. Saya telah bersalah. Sebenarnya Tuhan suruh saya kasih $500.000, tapi saya kasihnya cuma $300.000 aja karena ya kayak gitu. Terus, nah saudara sadar nggak saudara? Artinya malaikat yang saudara perintahkan itu dia sebenarnya istilahnya mengganggu. Malaikat ini tuh nggak berhenti. Dia itu ngotot pokoknya datengin terus. Sampai nih orang ngelakuin firman Tuhan, bakal gue datengin, dia akan buat nih orang gelisah gak bisa tidur. Aduh gue harus ke orang ini, gue harus ke si A, ke si B untuk ngasih seperti apa yang Tuhan kasih gitu. Dan saudara, ini bukan cuma soal uang saudara. Saudara kalau rindu orang tua saudara, keluarga saudara, teman saudara menerima firman Tuhan, menerima Yesus Kristus sebagai juru selamat, saudara memerintahkan malaikat penuaian, malaikat penginjil. Iya, saudara punya otoritas. Saudara tinggal perkatakan Tuhan, aku percaya malaikat-malaikat Tuhan mendatangi orang itu. Dan engkau akan membuat orang itu percaya, berikan penglihatan, berikan mimpi Tuhan. Saudara gak usah pusing gimana caranya ngasih mimpi, itu bukan kerjaan saudara. Yang Tuhan minta ke saudara itu cuma buka mulut. Tapi Tuhan bilang, buka mulutmu lebar-lebar, buka kapasitasmu, kasih waktu. Jangan cuma mau, ya Tuhan tahu saya, Tuhan tahu engkau tahu hatiku, amin. Kayak gitu, enggak begitu, tapi Tuhan ingin kita menggunakan alat yang Tuhan kasih. Tuhan udah kasih suara, kasih mulut. Dan saudara kalau sadar, kalau kita balik tadi cara malaikat mengganggu, itu sebenarnya sebagaimana roh-roh jahat. Iblis berusaha tiap hari, mungkin setiap saat menaruhkan di pikiran kita. Iya gak sih saudara? Saudara pernah ngerasa gak sih kayak, aduh pengen bebas dari dosa A, dosa B, dosa C. Pengen bebas, tapi kok kayak, aduh kok kepikiran terus ya? Aduh kok rasanya tuh kayak digangguin terus ya? Kayak begitu. Padahal sebenarnya
originalnya ini cara surga saudara. Jadi kok lucu kalau misalnya kita ini caranya surga, yang roh jahat kopi, roh jahat malah ngelakuin, kita anak Tuhan malah gak ngelakuin. Lucu kan? Dan kita gak perlu bingung. Kalau ada, memang benar-benar luar biasa saudara, makanya dibilang harta yang terpendam itu adalah firman Tuhan. Orang 4,5 miliar dapat dalam sekejap, sementara orang lain kerja sampai mati gak dapat belum tentu ada tabungan. Luar biasa saudara. Tapi ini bukan soal mantra ya saudara ya. Artinya ini menguatkan saudara ketika saudara berdoa tuh gak sia-sia saudara. Kalau saudara sudah berdoa telah bertahun-tahun lamanya, ingat saudara gak sia-sia. Mungkin Tuhan ingin ganti aja. Sekarang kita coba ganti style berdoa kita. Berdoa kita sekarang udah gak harus selalu nangis-nangis minta-minta sama Tuhan. Tapi kita dengan keberanian, dengan kepedean, dengan percaya diri Tuhan, aku percaya aku sudah menerima. Aku anak Tuhan, udah beda. Kelihatannya simple, tapi pasti beda. Jadi saudara gak perlu harus tiap hari matanya bengkak karena nangis-nangis terus. Kalau menangis untuk merindukan Tuhan gak apa-apa. Tapi kalau menangisi masalah terus, itu udah gak benar. Gitu, Tuhan udah kasih. Dan pasti ketika saudara benar-benar mengerti ini, saudara itu akan mengurangi sangat jauh, membuang semua kekhawatiran kita, beban kita. Karena saya sendiri juga ngalamin saudara sangat beda. Beda sekali. Walaupun ada kebutuhan banyak, tapi nggak akan membuat kita kepikiran. Walaupun secara ini bisa aja kita pikir-pikirin. Memang nggak ada, kayak rasanya nggak ada solusi, nggak ada jalan. Tapi ngapain? Saudara pikirin juga nggak bakal datang kalau emang belum saatnya. Misalnya saudara daripada saudara pikir, saudara doain aja gitu. Nah, kita mau lanjut sebentar lagi. Nah, saudara, jadi inilah yang terjadi di dunia roh, di dunia supernatural ketika saudara berdoa dan ketika saudara berdeklarasi. Kita bukan hanya punya otoritas memerintah roh jahat, bukan hanya punya otoritas mengusir roh jahat, tapi kita juga punya otoritas untuk memerintahkan malaikat. Bahkan saudara juga punya otoritas sebenarnya untuk berdoa untuk manusia. Saudara punya seseorang yang ada di pikiran saudara sekarang, saudara bisa sebut namanya, hai engkau bla bla bla, hai engkau roh dari bla bla bla, engkau harus mendengarkan firman Tuhan yang aku sampaikan. Karena Tuhan yang punya sinyal di dunia roh. Tuhan mau bikin frekuensi kita sama dia dengar, bisa. Terlalu mudah buat Tuhan. Nah saudara, kalau tadi lihat yang Mazmur ini ditulis oleh Daud. Daud ini adalah orang yang sangat mengerti perjanjian Tuhan. Kalau saudara juga baca tentang cerita Daud, banyak sekali dia buat perjanjian dengan keturunan Saul, dengan keturunan ini. Dan dia gak pernah mengingkari, itu ada cerita-ceritanya. Artinya dia sangat mengerti dan tahu bahwa apa yang dijanjikan Tuhan itu juga akan dia terima karena dia juga memegang janji kepada orang lain. Dan dia adalah seorang penyembah sehingga gak susah, gak sulit buat dia untuk mengerti jalannya Tuhan. Sekalipun dia dikejar sama satu bangsa, dikejar sama musuhnya, dia tidak pernah kehilangan perjanjian Tuhan. Roh Tuhan, Roh Kudus yang akan ngisi diri kita, memampukan kita percaya kepada perjanjian Tuhan. Maka saudara, mari kita stop mengeluarkan perkataan permasalahan saudara. Sekalipun memang itu realitanya, tapi gak perlu diucapkan. Gak perlu diucapkan, kita ucapkan aja apa yang ada di perkataan Tuhan, kita baca Alkitabnya, kita, kalau mau gampang, secara teknikalnya ya udah baca, step ada ini, garis merahin. Kalau saya biasanya ya udah ngelihat ada istilahnya ayat bagus, ayat istilahnya perkataan yang positif, janji Tuhan, udah berhenti bentar, deklarasikan. Sesimpel itu saudara, sehingga saudara juga nggak ngerasa tuh Alkitab aduh membosankan banget ya. Ngapain amat gue baca sejarah zaman dulu. Padahal saudara punya hak untuk berkat dari keturunan Abraham. Nah saudara, kalau saudara sudah mengerti betapa powerfulnya deklarasi yang mulut saudara lakukan, saudara saya juga baru ngerti banget, saya sampai terkagum-kagum sama Tuhan. Tuhan ya ampun, pantesan aja ini kalau secara dunia ya semua orang udah bilang, aduh ini tahun 2020 gila. Dari hari pertama banjir, gak berhenti-henti semuanya. Kayak bertubi-tubi masalah sampai saat ini gak selesai-selesai, apalagi di Indonesia.
Tapi saudara jadi ngerti sekarang, pantesan aja ini dekade P. Karena saudara, kalau misalnya keadaan baik-baik, nggak perlu, jujur aja, nggak perlu doa kan? Nggak perlu ngomong apa yang kita perlu imani, orang udah dapat semuanya. Tapi karena saking tidak ada jalannya, saking mustahilnya secara otak kita, maka Tuhan menentukan inilah masa dekade P, dekade berdeklarasi, mendeklarasikan kebenaran Tuhan apapun yang kamu lihat. Karena Tuhan tahu jauh lebih tahu dari dulu. Karena dia yang sudah menentukan, dia yang punya master plan. Maka saudara yang udah ngerti tentang dekade P ini, dan semoga nanti ke depan-depannya kita bisa pelajari lagi tentang kuasa doa, tentang juga hari-hari rayanya Tuhan. Ini adalah privilege, karena gak semua saudara, gak semua orang Kristen bisa ngerti tentang masa dan musim ini. Tapi Tuhan udah kasih strategi hari ini. Saudara yang menonton ibadah ini, khotbah ini, jangan sampai lupakan, masih ada 9 tahun lagi, jangan sampai lupa saudara ya. 9 tahun lagi kita masih harus melatih mulut kita. Amin. Oke, mari saudara kita mau tutup firman Tuhan, kita mau berdoa. Sama-sama kita dengan iman kita tangkap firman Tuhan, kita perkatakan saat ini, ya Tuhan, terima kasih atas insight, atas penglihatan, vision yang Kau berikan kepada kami. Kami percaya Engkau menaruhkan pengertian, menaruhkan hikmat, dan juga menaruhkan tekad di dalam hati kami masing-masing. Tuhan, saat ini kami mau berkomitmen mulai hari ini, kami mau hati-hati mempergunakan lidah dan mulut kami. Ajari kami Tuhan, sekalipun mungkin kami bisa jatuh, tapi ingatkan kami supaya kami tidak lelah untuk belajar, berdoa, kami tidak bosan berdoa, kami tidak muak berdoa, buat hati kami haus dan lapar dan menikmati waktu berdua bersama dengan Engkau Tuhan di altar-Mu. Dan Engkau sendiri Roh Kudus yang menaruhkan perkataan dalam mulut kami. Tuhan, saat ini jika ada mulut-mulut Tuhan yang mungkin merasa diri mereka kaku, nggak ngerti harus mengomong apa ke Tuhan, saat ini Roh Kudus, biar Engkau yang menaruhkan perkataan itu. Malaikat-malaikatmu menaruhkan perkataan surgawi, perkataan ilahi di dalam mulut dan lidah setiap orang percaya yang punya hati. Asal saudara punya hati rindu, saudara lakukan saja dulu. Tuhan pasti kasih, Tuhan pasti tolong saudara. Terima kasih ya Tuhan, inilah doa kami. Thank you Lord Jesus, kami berdoa dan mengucap syukur. Sama-sama kita yang percaya katakan, amin. Haleluya. Puji Tuhan saudara, kita sudah mendengarkan firman Tuhan. Betapa Tuhan luar biasa dalam segala perkara, dalam segala waktu. Justru di masa krisis, kuasa Tuhan itu nyata. Kita tidak pernah menduga apa yang dirancang Tuhan ke depan. Ketika kita diberikan tema pada hari Natal tahun yang lalu, untuk tema kita tahun ini, kita disuruh untuk berdeklarasi bahwa kita diberi kuasa untuk memerintah, mengusir roh jahat, memerintahkan berkat. Dan hari ini kita dengar bagaimana seorang hamba Tuhan memerintah, meminta malaikat. Karena setiap anak Tuhan, hamba-hamba Tuhan, diberikan oleh Tuhan malaikat untuk melayani kita. Tinggal memerintah saudaraku. Maka saudara harus rajin berdeklarasi, berdoa, bukan lagi melas-melas, sebab kita adalah anaknya, anak raja segala raja. Dia memiliki kepentingan untuk memberkati hidup kita, untuk menolong kita, bahkan dia datang dari sorga untuk menyelamatkan kita saudaraku. Jangan kecil hati, apapun situasimu, engkau sudah diberi kuasa. Nantikan nanti lagi khotbah seri tentang puasa ini, tentang malaikat ini maksud saya.
malaikat datang ada hubungannya dengan saudara berpuasa. Kita akan dengarkan lagi minggu depan. Jangan lupa share kepada seluruh keluarga. Sebelum saudara share, mari angkat tanganmu ke atas. Kita akan menerima berkat dari Tuhan. Tuhan yang menciptakan langit dan bumi adalah Tuhan yang disembah Abraham, Ishak dan Yakub. Tuhan yang pernah mengirim malaikat-malaikat mendatangi, menolong, menyelamatkan mereka. Tuhan yang mengirim malaikat kepada Elia, kepada Musa, kepada Petrus dan juga kepada Paulus. Tuhan itulah yang kita sembah, yang kita kenal, sumber segala berkat kita. Tuhan itu memberkati engkau hari ini, melindungi engkau dalam setiap hari kehidupanmu, besok dan seterusnya. Tuhan itu menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan yang sama menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera yang melampaui segala akal dan pikiranmu. Juga dikirimkannya malaikat untuk menyertai engkau dalam segala perjalananmu. Di dalam nama Bapa, Putra dan Roh Kudus, dalam nama Tuhan Yesus HaMasiah, terimalah berkat Tuhan. Yang percaya katakan amin, amin, amin. Saudara yang dikasihi Tuhan, jangan lupa like dan subscribe dan share ke banyak orang khotbah kita. Ini akan sangat memberkati banyak orang. Jangan hanya kita yang diberkati. Saudaraku, ingat, ada malaikat prosperity, malaikat kemakmuran yang akan melayani engkau. Terus berdoa, terus berdeklarasi dan berpuasa. Tuhan Yesus memberkati. Sampai jumpa di ibadah online kita minggu depan. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati. Jangan lupa di like, di subscribe, dan di komen di bawah ini. Tuhan Yesus memberkati. Shalom, selamat hari Minggu. God bless you.